Shalom saudara-saudara yang budiman, selamat datang kembali di channel Memetik Berkat Tuhan. Mempelajari dan mengerti teologi iman Kristen adalah berkat Tuhan. Di dalam konten video kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan apa yang seringkali disebut di dalam iman Kristen sebagai pertobatan, pertobatan. Dan saya ungkapkan topik ini dengan sebuah pertanyaan, apakah pertobatan itu sesungguhnya? Apakah pertobatan itu sama dengan penyesalan? Dan untuk teks Alkitabnya yang saya jadikan sebagai landasan yang utama yang bisa mendukung untuk penjelasan yang saya berikan kepada saudara-saudara sekalian, yaitu terambil dari teks Alkitabnya Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38, dan kemudian dilanjutkan dengan satu bagian lagi yaitu 1 Tesalonika yang pertama, pasal pertama 1 Tesalonika pasal pertama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang budiman, mengapa saya mengangkat tema ini? Ya, kita tahu saudara-saudara bahwa istilah bertobat atau istilah pertobatan itu tidak asing lagi di telinga atau di dalam pikiran atau di dalam kehidupan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Istilah itu sangat familiar, sangat biasa. Tetapi sekalipun demikian, kalau ditanya apakah sesungguhnya pertobatan itu dan apakah perbedaannya dengan penyesalan, dan seringkali orang-orang Kristen tidak tahu bedanya, tidak dapat mendefinisikan. Yang mana oleh karena itu, ketika ditanya bedanya pertobatan dengan penyesalan, dan banyak orang-orang yang mengaku Kristen tidak dapat membedakannya dan seringkali menyamakan artinya, ya. Dianggap ketika seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, lalu dia menyesal atas kesalahan yang diperbuatnya, ya. Lalu kemudian orang itu sudah dianggap bertobat. Nah, itu kan satu pikiran yang salah. Kalau begitu pertanyaannya, apakah sesungguhnya kebenaran yang harus kita pahami tentang pertobatan itu? Nah, kembali lagi kita harus tahu terlebih dahulu apa yang disebut sebagai proposisi kebenaran dari iman Kristen yang dilandaskan kepada kebenaran dari Alkitab itu sendiri yang keseluruhannya adalah firman Tuhan sendiri yang pasti benar adanya, ya. Nah, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kemudian menjadi proposisi kebenaran yang mutlak dari iman Kristen, maka pertobatan atau pertobatan yang sejati, pertobatan yang sesungguhnya itu sesungguhnya berbeda dengan penyesalan, ya. Pertobatan sejati seringkali disebut di dalam istilah teologi dalam bahasa Inggris conversion, atau saya tambahkan dengan definite artikel the conversion, karena seringkali istilah conversion secara umum di dalam bahasa Inggris bisa juga berarti konversi, satu pertukaran, bisa juga menuju kepada mata uang atau lain sebagainya, ya. Tetapi yang di sini dimaksud adalah sebuah pertobatan. Maka saya menyebutnya bukan hanya conversion tetapi the conversion. Nah, the conversion itu, pertobatan sejati itu sesungguhnya berbeda dengan penyesalan atau yang disebut regret, ya, penyesalan itu regret, begitu. Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan keduanya berbeda? Sebab pertobatan yang sejati itu selalu berkaitan atau berhubungan dengan firman Tuhan. Tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan firman Tuhan, khususnya yang terutama adalah pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus yang disampaikan kepada seseorang yang berdosa, yang didengar oleh orang yang berdosa, dan juga kemudian di mana terjadi perubahan hidup yang melibatkan arah hidup dari seorang yang berdosa setelah mendengarkan firman Tuhan, khususnya berita Injil itu sendiri. Dengan demikian kita tahu, saudara-saudara, sama seperti pembahasan yang saya berikan kepada saudara-saudara sekalian di dalam video yang sebelumnya tentang iman yang sejati, iman yang menyelamatkan itu berbeda dengan keyakinan, di mana iman itu selalu dan pasti melibatkan firman Tuhan dan respon dan tanggapan manusia terhadap firman Tuhan itu. Demikian pula dengan pertobatan sejati. Mengapa pertobatan sejati itu bukan hanya menyesal? Di dalam pertobatan sejati ada aspek, ada unsur penyesalan, ada unsur menyesal. Tapi menyesal saja bukan merupakan pertobatan sejati. Sebab perbedaannya begini. Pertobatan sejati berbeda dengan penyesalan. Pertobatan sejati selalu ada aspek firman Tuhan yang terlibat di dalamnya. Berita Injil yang didengar oleh seseorang yang berdosa. Ketika seorang yang berdosa mendengarkan berita Injil, lalu kemudian berita Injil yang didengarnya mengubah orang itu sehingga terjadi aspek yang kedua. Ada aspek pemberitaan Injil, firman Tuhan. Aspek yang kedua yang dapat dilihat di dalam pertobatan itu adalah perubahan arah hidup dari orang yang berdosa itu.
Inilah yang disebut sebagai kebenaran tentang pertobatan yang sejati. Proposisi dari iman Kristen. Pertobatan yang sejati, the conversion atau the true conversion, berbeda dengan penyesalan atau regret, sebab pertobatan sejati berhubungan dengan pemberitaan Injil dan perubahan arah hidup seorang manusia. Apa saja yang harus kita pahami dari kebenaran ini? Apakah yang dimaksud dengan kebenaran tentang pertobatan yang sejati ini? Maka saudara-saudara, untuk mengerti ini, untuk mengerti konsep atau kebenaran tentang pertobatan yang sejati yang seperti tadi, saudara-saudara, ya, yang menjadi proposisi dari iman Kristen, maka ada dua pemahaman atau dua konsep yang mau tidak mau, saudara-saudara sekalian, dengan saya sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, harus tahu dan mengertinya, harus memahaminya. Ada dua konsep yang harus kita pahami, yang berkaitan dengan pertobatan yang sejati. Konsep yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengerti definisi dari Alkitab, definisi teologis, definisi dari iman Kristen tentang pertobatan yang sejati. Kita harus mengerti definisi dari pertobatan yang sejati. Maka secara teologis, di dalam ajaran iman Kristen, pertobatan yang sejati atau yang saya tadi sebutkan dengan istilah bahasa Inggris, the conversion atau conversion saja, itu dapat didefinisikan, dapat diartikan sebagai satu tanggapan, satu respon yang sifatnya itu positif dari seorang manusia, seorang yang berdosa, terhadap pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus yang didengarnya, yang disampaikan kepadanya. Yang mana orang yang sudah mendengar berita Injil tersebut, ketika tahu dirinya adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan Yesus Kristus, dan oleh karenanya Injil disampaikan kepada dia, maka kemudian hatinya itu berubah. Hatinya memiliki satu keinginan dan kerelaan, rela meninggalkan segala status yang lamanya, kehidupan yang lamanya, yang mana dia hidup sebelumnya di dalam dosa. Dia rela, bersedia dengan tulus hati, bersedia dengan rela hati, meninggalkan segala dosanya, dan kemudian berbalik untuk percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus melalui iman yang menyelamatkan untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Itu yang dimaksud dengan pertobatan yang sejati. Sekali lagi, saudara-saudara, pertobatan yang sejati itu adalah sebuah tanggapan yang positif, tanggapan yang menerima dari seorang manusia yang berdosa terhadap pemberitaan Injil, terhadap pemberitaan firman Tuhan tentang Kristus yang didengarnya, yang mana orang itu menanggapinya secara positif dengan apa? Dengan rela meninggalkan dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan yang kekalnya. Yang kedua yang harus kita pahami adalah kita harus juga mengerti. Yang kedua, kita harus mengerti, kita tahu dan paham, mengerti akan unsur-unsur yang mutlak harus ada dari pertobatan yang sejati. Di mana unsur-unsur ini harus ada yang membuat pertobatan yang sejati, the true conversion itu berbeda dengan regret, berbeda dengan penyesalan. Ya, paling sedikit ada dua unsur atau dua aspek yang mutlak, yang absolut, mau tidak mau harus ada untuk terbentuknya sebuah pertobatan yang sejati yang terjadi pada diri seorang yang berdosa. Ya, pertobatan yang sejati melibatkan dua aspek, dua unsur berikut ini, yaitu unsur yang disebut sebagai repentance and faith. Aspek yang pertama adalah repentance. Nah, kadang-kadang juga repentance ini diterjemahkan, diartikan sebagai pertobatan, ya, tetapi berbeda dengan pertobatan yang utuh, pertobatan yang menyeluruh, pertobatan yang disebut sebagai pertobatan yang utuh dan disebut pertobatan yang sejati. Repentance juga disebut pertobatan. Kadang-kadang juga repentance menunjuk kepada penyesalan, ya, penyesalan atas dosa, sikap yang baru terhadap dosa. Dan yang kedua adalah faith, unsur yang kedua, repentance and faith. Faith adalah berbicara tentang iman. Iman yang dimaksud adalah iman yang menyelamatkan, the saving faith, yang sudah saya sampaikan pembahasannya di dalam video yang sebelumnya, ya, saudara-saudara bisa mendengarkan kembali video tersebut. Kita akan melihat penggambarannya seperti ini. Ya, ingredients of the true conversion, ya, atau elements of the true conversion, ada dua. Oke. Yang disebut the true conversion itu di dalam bahasa Alkitabnya memakai kata benda, ya, dalam bahasa Yunaninya epistrope. Kata epistrope ini berasal dari kata kerja epistrepo, ya, terbalik, ya, epistrepo, bertobat, membentuk kata benda epistrope. Dan kata ini nanti kita melihat muncul di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8-10, khususnya di dalam ayat yang ke-9 itu muncul dalam bentuk kata kerja, ya, epistrepo, begitu. Jadi terjadinya apa yang disebut sebagai conversion, perubahan arah hidup, atau disebut berbalik. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan yang sejati, di mana arah hidup seseorang itu
berputar arah, ya, 180 derajat berbeda dari kehidupan sebelum dia bertobat. Arah hidupnya berbeda begitu. Ada pembalikan dari kehidupan yang terjadi pada diri seseorang yang disebut mengalami pertobatan yang sejati. Jadi ada dua, ya, kita lihat. Yang pertama adalah adanya unsur yang tadi saya sebutkan, repentance. Nah, kata repentance, bahasa Inggris, ya, oke, itu berasal dari kata bahasa Yunani metanoia. Nah, mungkin saudara-saudara tidak asing lagi. Ada sebagian yang mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar istilah metanoia. Metanoia bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pertobatan, dari kata kerja metanoeo. Ya, kata metanoeo. Kalau kata o belakangnya omega o panjang itu kata kerja biasanya, ya. Nah, kata kerja metanoeo bertobat begitu membentuk kata benda metanoia. Nah, kata metanoia ini atau metanoeo kata kerjanya berasal dari dua kata bahasa Yunani yang digabungkan. Berasal dari dua kata bahasa Greka yang digabungkan. Ya, harus tahu dulu belajarnya. Dari kata meta artinya change, berubah, dan nous. Kata meta dan kata nous. Nous itu artinya pikiran, mind. Jadi seseorang disebut bertobat itu pertama-tama harus memiliki unsur atau aspek di mana pikirannya itu berubah. Terjadi perubahan di dalam pikiran, di mana ketika pikirannya berubah, maka hatinya berubah. Setelah seseorang pikirannya berubah, hatinya berubah, maka kemudian sikapnya pun berubah. Ketika pikiran dan hati berubah, yang kemudian diteruskan dengan sikap yang berubah, maka pasti akan menghasilkan sebuah perubahan hidup. Sampai pada akhirnya, keputusan yang terakhir adalah hidupnya itu berubah. Begitu, arah hidupnya berubah. Terjadinya apa yang disebut change of life direction, perubahan arah hidup. Jadi kata metanoia itu dapat diartikan, diterjemahkan sebagai repentance, arti bahasa Indonesia adalah apa? Punya sikap yang baru terhadap dosa. Seseorang yang belum bertobat, seseorang yang disebut sebagai manusia yang berdosa, itu ketika melihat dosa sebelum dia mengenal Yesus Kristus, dosa itu sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah tujuan hidup, sebagai sebuah passion, sebagai sebuah gairah untuk mengarahkan seluruh energinya, seluruh arah hidupnya kepada dosa itu, menekuni dosa itu. Tetapi ketika dia mendengarkan berita Injil tentang hidupnya yang disebut sebagai hidup yang salah oleh firman Tuhan, dinyatakan kesalahannya, lalu kemudian diberitahukan bagaimana harus memperbaikinya, lalu kemudian dia sadar di dalam pikirannya, maka terjadinya apa yang disebut sebagai metanoia, change of mind. Pikirannya berubah. Oh, ternyata hidup saya ini salah. Hidup saya ini jahat di mata Tuhan. Hidup saya ini keliru. Hidup saya ini adalah hidup di dalam dosa. Maka kemudian dia berduka cita di dalam hatinya. Setelah berduka cita di dalam hatinya atas hidupnya yang salah, lalu dia punya sikap yang baru terhadap dosa. Dulu menyukai dosa, ya, menikmati dosa. Sekarang setelah pikiran dan hatinya berubah, punya sikap yang baru terhadap dosa, dia benci terhadap dosa. Dia menyesali dosa-dosanya. Lalu kemudian yang terakhir adalah apa? Dia rela bertindak, ya, untuk menyatakan hatinya yang sudah berubah, pikirannya yang sudah berubah, penyesalannya terhadap dosa, dia rela dengan sukacita, dia rela dengan kerelaan yang tulus untuk meninggalkan segala dosanya. Nah, itu yang disebut sebagai metanoia. Aspek yang pertama yang harus ada pada sebuah pertobatan yang sejati. Sebelum seseorang memiliki unsur ini, sekalipun dia sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka sesungguhnya orang itu belum bertobat. Jadi dia harus punya pikiran, kesadaran terhadap dosa, bahwa perbuatan hidupnya salah, hidupnya keliru. Sebelum itu terjadi, maka belum terjadi pertobatan itu. Dia harus tahu dulu, hidupnya salah, perbuatannya salah, arah hidupnya menuju kepada kebinasaan, apa yang dia kerjakan adalah dosa semata-mata. Dia harus tahu, dia harus berubah pikirannya. Terjadi perubahan pikiran, change of mind. Metanoeo terjadi dulu. Metanoia dia memiliki repentance, change of mind, terjadi begitu. Ya. Lalu pada akhirnya apa? Dia bertekad dengan kerelaan hati, bahkan dengan sukacita, dia tinggalkan segala dosanya. Untuk kemudian aspek yang kedua, setelah meninggalkan segala dosa, kemana? Arahnya harus benar. Gak cukup kemudian meninggalkan dosa, menyesali dosa, tapi hidupnya harus berubah. Meninggalkan dosa satu sisi, tapi sisi yang lain harus berubah, yaitu apa? Dia beriman mengarahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Dia harus memiliki aspek yang lain, unsur yang kedua yang harus ada, yaitu unsur pistis dalam bahasa Yunani. Pistis artinya faith, ya, dari kata kerja pisteo, beriman, ya, memiliki the saving faith, memiliki pistis, hatinya beriman, pisteo, ya,
percaya kepada Yesus Kristus. Dia tinggalkan dosa, lalu kemudian berbalik hidupnya, mengarah kepada Yesus Kristus, untuk percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamatnya, dan dia menyerahkan dirinya, mempercayakan dirinya, ya adanya fidusia, ya seperti saya katakan ya, adanya aspek fidusia, mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus, dirinya untuk ditebus dan diampuni segala dosanya dan memperoleh keselamatan yang kekal. Nah, saudara-saudara, sekalipun di dalam pertobatan yang sejati, yang disebut epistrope, dari kata kerja epistrepo, ada aspek dua ini, metanoia dan pistis. Ya, ada dua sisi yang tidak boleh tidak ada, tapi sesungguhnya ini merupakan sebuah tindakan yang disebut a single action, tindakan yang tunggal, ya, dari seseorang yang bertobat. Dia tinggalkan yang lama, lalu berbalik arah hidupnya kepada yang baru, memiliki hidup yang baru. Jadi bukan cuma menyesal, tahu salah, tapi bertekun di situ. Nah, itu bukan bertobat artinya. Misalnya begini, tadinya arah hidup saya ke kiri, ya, seperti begini. Arah hidup saya adalah kehidupan yang mengarah kepada dosa, bertekun di dalam dosa. Setelah saya mendengar berita Injil yang menyatakan hidup saya adalah hidup orang berdosa yang akan menuju kepada kebinasaan, harus diselamatkan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kemudian saya sadar terjadi perubahan arah hidup. Sikap hidup saya berubah. Ya. Kemudian terjadi perubahan arah hidup. Saya berbalik kepada Tuhan Yesus, ya, kepada arah hidup yang berbeda 180 derajat, berbeda sama sekali. Saya percayakan hidup saya percayakan pengampunan dosa saya percayakan keselamatan yang kekal saya kepada Yesus Kristus. Itulah yang disebut sebagai pertobatan yang sejati. Sekalipun melibatkan dua aspek, dua sisi, dua unsur, tetapi sesungguhnya itu terjadi merupakan sebuah apa yang disebut sebagai tindakan yang tunggal, a single action. Begitu. Maka disebut berbalik. Kalau berbalik kan meninggalkan arah yang pertama menuju arah yang baru. Itu yang disebut berbalik. Jadi kalau dalam hidup kita tidak ada perubahan, tidak ada pembalikan arah hidup, maka sesungguhnya orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen yang sudah bertobat, dia belum bertobat. Seseorang yang masih menjadi seorang yang gemar bermabuk-mabukan, seorang pemabuk, sudah mengaku Kristen, maka kemudian setelah menjadi Kristen masih mabuk, sesungguhnya dia belum bertobat. Belum terjadi perubahan arah hidup. Dia masih menggemari kebiasaannya yang lama, dosanya yang lama. Seseorang yang gemar berselingkuh, berzina, setelah menjadi orang yang mengaku Kristen, percaya kepada Yesus, mengaku Kristen, tapi masih bertekun di dalam dosanya, maka dia sesungguhnya belum bertobat. Karena apa? Pertobatan pertama-tama melibatkan apa yang disebut change of mind, change of heart, perubahan pikiran, perubahan hati yang membuat sikapnya terhadap apa yang dulu digemarinya berubah menjadi benci. Begitu. Dia rela untuk meninggalkan. Nah, saudara-saudara, kemudian dia percaya kepada Yesus Kristus. Sesungguhnya ini adalah sebuah tindakan yang single, tindakan yang tunggal. Oke, kita lanjutkan ya. Kita melihat kepada sebuah contoh di dalam Alkitab terjadi kepada satu jemaat, satu gereja yang ada di sebuah kota, namanya kota Tesalonika. Kota Tesalonika itu adalah sebuah kota yang ada di negara, kalau sekarang itu semenanjung Yunani modern, ya. Oke, kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika, pasal yang ke-1, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, menggambarkan di sana bagaimana orang-orang Kristen di Tesalonika mengalami pertobatan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, ya, pertobatan mereka, kehidupan mereka di dalam hidup yang baru di dalam Kristus, itu sampai terdengar di dalam ayat yang ke-8, di dua provinsi Yunani. Satu provinsi utara disebut Makedonia, dan kemudian di provinsi yang selatan itu ada satu provinsi yang bernama Akhaya, terkenal bagaimana mereka bertobat. Dulu itu mereka penyembah berhala, Allah-Allah yang palsu, false gods, begitu ya, Allah-Allah yang palsu, yang mereka dulu sembah, yang mereka dulu layani, hidup mereka baktikan kepada Allah-Allah yang palsu tersebut, karena mereka menyangka itu adalah Allah yang benar. Tapi setelah mereka mendengar berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya, lalu mereka tahu bahwa arah hidup mereka, bakti mereka, pelayanan mereka, penyembahan mereka adalah kepada Allah yang palsu, Allah-Allah yang salah. Lalu kemudian apa? Mereka mengalami yang disebut repentance, berubah pikiran mereka, sikap mereka terhadap Allah-Allah yang palsu. Mereka tinggalkan
Lalu kemudian terjadi apa yang disebut sebagai epistrope, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, ya, sebab mereka sendiri, yaitu orang-orang yang lain yang ada di Makedonia dan Akaya yang berbicara memberikan kesaksian tentang pertobatan orang-orang Kristen di kota Tesalonika, mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya, yaitu Yesus Kristus dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Perhatikan saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-9, ada kata berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Di sini kita lihat saudara-saudara, ya, ada screenshot dari ayat yang ke-9 di dalam bahasa Yunaninya. Muncul di sana kata epistrepsate, artinya you turn, ya, dari kata epistrepo, begitu ya, epistrepo, you turn to God, berpaling, ya, berbalik kepada Allah, from idols, dari berhala-berhala, to serve the true and the living God, begitu. Itu yang disebut pertobatan, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, pertobatan yang sejati sesungguhnya punya dua natur, ada dua sifat yang terlibat di dalamnya. Yang pertama bersifat sinergistik. Sinergistik artinya apa? Terjadinya kerjasama, ya, dari kata sun ergon. Kata sinergistik berasal dari kata sun ergon dalam bahasa Yunani, ya. Kata sun artinya together, dan kata ergon artinya working together. Yakni Allah itu memanggil orang berdosa kepada pertobatan, memanggil orang berdosa untuk bertobat dari segala dosanya dan percaya kepada Yesus, yaitu melalui berita Injil. Pada saat Injil diberitakan, lalu kemudian orang berdosa menanggapinya dengan bertobat dari dosa dan percaya kepada Yesus. Allah memanggil melalui Injilnya, memanggil orang berdosa, berbicara kepada orang berdosa melalui firman-Nya, menyadarkan dosanya, memanggil kepada dirinya untuk bertobat. Lalu kemudian apa? Orang berdosa menanggapi. Allah yang memanggil orang berdosa supaya bertobat, lalu manusia kemudian menanggapinya dengan bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ada aspek kerjasama. Allah yang bekerja memanggil orang berdosa menanggapinya dengan percaya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bersifat dualistik. Maksudnya apa dualistik? Ya, dari kata dua di situ ada dual, ya, artinya ada sifat yang melibatkan dua aspek yang ada di dalamnya. Ada unsur yang terlibat di dalamnya, dua unsur, yakni mencakup dua unsur yang menjadi satu, yaitu menyesali dan meninggalkan dosa, disebut repentance, dan kemudian kedua adalah percaya kepada Yesus Kristus. Ini disebut the saving faith. Ada repentance, ada the saving faith. Dari repentance kemudian menuju kepada the saving faith. Dari meninggalkan dosa, lalu berbalik kepada Yesus Kristus, berbalik kepada Allah yang hidup untuk percaya dan mempercayakan diri untuk keselamatan yang kekal. Itulah yang disebut sebagai pertobatan yang sejati. Nah, kiranya penjelasan yang saya berikan kepada saudara-saudara sekalian bisa memberikan satu penjelasan tentang konsep daripada iman Kristen, konsep daripada ajaran Alkitab tentang apakah sesungguhnya pertobatan yang sejati itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika apa yang saudara-saudara dengarkan dari konten-konten video di dalam channel Memetik Berkat Tuhan ini, saudara-saudara merasakan itu menjadi berkat bagi saudara-saudara, maka saya minta kepada saudara-saudara supaya saudara-saudara yang merasa diberkati oleh channel ini, dan channel ini akan diusahakan terus hadir memberkati saudara-saudara, mengajarkan firman Tuhan terus-menerus. Saya sudah janjikan sekitar seminggu, paling tidak ada dua konten atau 3 konten yang saya akan desain, saya akan sajikan untuk saudara-saudara. Maka kiranya saudara-saudara bisa membantu untuk penyebaran firman Tuhan, penyebaran Injil Tuhan, membantu memperluas kerajaan Tuhan Yesus, kerajaan Allah, dengan cara apa? Saudara-saudara tidak perlu kehilangan apa-apa, hanya memakai jari-jari saudara. Tekan tombol subscribe, ya. Jadilah subscriber, begitu. Sebab kalau saudara-saudara merasa diberkati oleh channel ini dengan konten-kontennya, tapi saudara-saudara tidak subscribe, malah subscribe channel-channel yang lain, ya tidak ada salahnya saudara-saudara. Nanti konten-konten yang berikutnya tidak akan hadir di beranda YouTube saudara-saudara. Begitu, ya. Kalau saudara-saudara merasa diberkati setelah subscribe, sharingkan kepada orang-orang lain. Saya yang membuat konsep, saya menyiapkan berita firman Tuhannya, saudara-saudara menjadi kepanjangan tangan dari saya. Tinggal sharingkan kepada orang lain. Maka saudara-saudara ikut memberitakan firman Tuhan tanpa harus terlibat langsung, hanya dengan jari saja. Nah, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.